penyusunan soal kali ini kami akan menyajikan beberapa narasumber kami dari tim penyusun dan tim telamaah dari Puspenjar Bapak. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi satu hal yang bisa mendukung dan menyebabkan kesiapan kita lebih matang menyambut Asesmen Nasional 2021. Untuk sesi tanya jawab ini kita buka 3 penanya untuk numerasi dan 3 penanya untuk literasi. Sekali lagi kita buka melalui kolom chat atau bisa raise hand untuk kami nyalakan mikrofonnya untuk disampaikan secara langsung. Ini dari kolom chat sudah masuk banyak Bapak Ibu. Ini mungkin urut, ini sudah ada yang raise hand, jadi nanti akan saya bacakan satu persatu. Sekali lagi kita beri kesempatan untuk 3 penanya, bisa nanti disampaikan pertanyaan untuk Bu Suwarni atau Bu Sofi. Ini sudah ada dari Ibu Susana yang sudah raise hand. Silahkan Bu Susana, jika ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung. Bu Susana Mahyani yang sudah raise hand. Silakan Bu, jika ingin bertanya. Baik, kalau belum maka akan saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat yang tadi sudah saya rangkum. Ini tadi ada dari Bapak Wibowo Wahyu. Bu, tolong contoh pembuatan soal level 3 untuk pilihan ganda dong. Saya rasa sangat sulit membuat soal berjenis mengevaluasi atau merefleksi. Ini pertanyaan untuk Bu Suwarni. Tadi mungkin juga sudah disampaikan contohnya ya Bu Suwarni. Untuk level 3. Langsung jawab atau bagaimana? Ya, bisa langsung dijawab Bu Suwarni. Saya share screen ya kalau gitu ya. Mungkin bisa dicontoh karena tadi bentuknya uraian. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang soal bentuknya PG ya Bapak Ibu. Misalnya, baik, oke sebentar. Ini saya contohkan yang masih mudah. Sebentar. Yang ini integrate Bapak Ibu, yang bentuknya PGK atau PG bisa seperti ini, atau yang tadi soal level 3 ya Mas Waris ya. Ya, soal level 3, soal level 2 untuk yang PGK ya tidak sama. Saya buat contoh tadi. Nah ini Bapak yang bertanya, jadi dari satu teks tadi sebenarnya ini tentang tadi teksnya saintifik, ini terkait dengan makanan junk food gitu ya. Saya bukakan sedikit gitu ya. Saya bukakan sedikit. Oh, kok keluar lagi, Res? Sebentar. Saya bukakan sedikit terkait dengan teks yang saya sharekan di sini. Sebenarnya tadi kalau waktunya sudah masih ada, di sini ada apakah pengenaan pajak yang lebih tinggi pada junk food itu dapat mengurangi obesitas, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada bacaan yang panjang terkait dengan banyaknya makanan gitu yang terjadi di dunia, yaitu di negara maju dan di negara yang sedang berkembang gitu. Faktanya ternyata 60% kasus obesitas itu terjadi dan sebagainya. Ini ada teksnya, sudah ada ya, karena untuk SMA itu Bapak Ibu teksnya itu 700 kata ya, maksimal 700 kata. Jadi kira-kira kita bisa membuat 600 sampai 700 kata, sehingga perlu juga ketika kita mengembangkan soal itu kita buat dengan misalnya ada infografis grafik seperti ini. Jadi dari soal tadi Bapak Ibu kita dapat kembangkan soalnya dengan berbagai macam ya. Jadi ada ini Bapak Ibu ya. Jadi ada soal yang reflektif ya. Jadi ini mana di antara pernyataan berikut yang tepat diajukan sebagai kritik terhadap asumsi mendatar artikel di atas gitu ya. Jadi ini
mengajukan kritik Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya tidak semua makanan olahan berdampak buruk. Nah, ini kesulitan bagi kita menyusun soal, itu biasanya kita harus mencari dulu indikator apa, atau di dalam stimulus itu yang paling tepat kita akan susun itu di indikator apa Bapak Ibu. Ataukah yang akan kita bidik itu menilai formatnya, misalnya menurut kamu apakah misalnya infografis yang ada di dalam teks itu sudah mendukung informasi teks atau tujuan utama teks. Nah, nanti pilihan ganda atau pilihannya itu misalnya setuju karena bla 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 bla, kurang setuju karena bla bla bla. Seperti itu Bapak ya. Jadi bisa kita buat dengan berbagai variasi soal, kita tinggal memilih indikator mana yang tepat untuk stimulus yang tadi kita cari gitu ya. Sudah kita temukan stimulusnya itu indikator mana yang masuk, ataukah nanti misalnya tadi bias misalnya bias informasi, atau kita menganalisis dari format penyajiannya, kesesuaian informasi atau apapun. Jadi malah justru mudah ketika kita membuat di opsi. Hanya saja Bapak Ibu, ketika membuat soal yang reflektif ini kesulitannya adalah ketika kita membuat soal jawaban pengecoh. Nah, bagaimana kita meng-create jawaban pengecoh ini supaya anak-anak itu jadi berpikir sebenarnya jawabannya ini yang benar yang mana gitu ya. Karena ini hanya opsi PG saja. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Wani, seperti itu Pak Wibowo, semoga bisa menjawab pertanyaannya, sudah disampaikan dan dikasih contoh oleh Bu Suwarni. Berikutnya dari kolom chat sudah, sekarang bisa langsung, ini sudah ada 3 yang raisen, mungkin dari Pak Inyoman Arjana, silakan Bapak bisa dinyalakan mikrofonnya jika ingin bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi yang pertama saya ke Bu Nur dulu. Ya, tadi di soal itu, ya, karena harus dalam soal harus ada stimulus, dan stimulusnya itu harus berfungsi dengan baik, gitu ya. Tadi kalau melihat di contoh soal yang diberikan, diilustrasikan tadi itu adalah Gunung Sinabung. Di sana ada sudut 30%, 30 derajat dan 60 derajat gitu. Kemudian tinggi gunungnya juga ada 2460. Itu ada di gambar. Sementara di teks di bawah juga muncul itu 30 derajat dengan 60 derajat. Kemudian kalimat yang menyatakan 2460 meter juga ada. Nah, kalau seperti itu kira-kira berfungsi nggak itu stimulus gambarnya itu, Bu? Kemudian yang kedua, ke Ibu Suwarni, ini tadi kalau tidak salah ada soal pilihan ganda gitu ya. Ada contoh soal pilihan ganda ya. Nah, di situ disebutkan ada pertanyaan apa yang akan apa yang akan terjadi pada tokoh kau setelah menjadi salju. Karena tanya itu pilihan ganda A, B, C, D dan seterusnya. Nah, saya mau bertanya Bu, apakah kalau dalam soal pilihan ganda itu boleh di ujung pertanyaan itu ada tanda tanya atau bagaimana? Atau seperti ini misalkan kalau pilihan ganda, di sana kan ada kata apa tadi? Apa yang akan terjadi? Ada tanda tanya, bla 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 di bawahnya A, B, C. Nah, kalau kita ubah kira-kira, karena ini soal pilihan ganda, kita ubah kata apanya kita hilangkan, kita ganti dengan yang akan terjadi pada tokoh kau setelah menjadi salju adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Apakah boleh seperti itu, Bu? Oke, terima kasih pada panitia atas kesempatannya. Terima kasih, selamat siang. Baik, Pak Inyoman, ada 2 pertanyaan untuk Bu Nur dan Bu Suwarni. Silahkan langsung bisa ditanggapi, mungkin dari Bu Nur Sophia dulu.
Ya, terima kasih Mas Faris. Terima kasih Bapak Inyoman, luar biasa ya. Bapak benar-benar menyimak dari yang saya sampaikan. Benar Bapak. Dari yang contoh soal yang pertama, contoh soal yang pertama itu memang gambar, padahal sudah ada di gambar dengan penjelasannya. Kemudian di penjelasan juga ada. Apakah gambar itu saya share screen dulu ya. Mohon izin sebentar. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini sudah terlihat adanya penjelasan, sudah ada penjelasan, terus fungsi gambar ini apa? Memang di sini gambar, di sini kalau dilihat kurang begitu berfungsi karena sudah ada penjelasan, tetapi setidaknya dengan gambar ini, dengan gambar yang ada ini, ketika anak memahami dengan sudut elevasi ini. Halo? Ya, terdengar Bu, lanjut. Terima kasih. Ketika ada sudut elevasi 60 derajat, mungkin juga dengan gambar ini membantu siswa, sudut elevasi itu jadi sudut dari permukaan tanah ke puncak gunung. Kemudian begitu juga untuk ketinggian awan panas ini. Nah, gambar ini juga tetap berfungsi atau mendukung terhadap soal yang ada di sini Bapak. Mungkin seperti itu. Jadi memang terkadang tetap di sini gambar ini memiliki fungsi terhadap soal. Mungkin juga andaikan tanpa gambar bagaimana? Tanpa gambar pun bisa, tetapi perlu diketahui di sini bahwa untuk pengukuran terdapat sudut elevasi dan sudut elevasinya ini kan harus ada penjelasan dari, misalkan kalau di sini kan jelas dia dari permukaan yang terukur. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Demikian. Ya. Terima kasih Bu Nur Sofia. Jadi gambarnya membantu ya Bu dari kalimat yang tertulis pada soal. Jadi kalau tanpa gambar pun bisa, tapi harus ada keterangan tambahan seperti itu ya Ibu. Ya, selanjutnya untuk Bu Warni, silahkan untuk pertanyaan kedua dari Pak Inyoman. Saya terima kasih sekali Bapak Inyoman, pertanyaan yang luar biasa, yang mungkin nanti bisa mewakili itu semuanya ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau soal itu kita kemas, apakah harus pakai tanda tanya atau titik-titik gitu ya? Boleh semua Bapak Ibu, jadi boleh nanti misalnya diubah, misalnya tadi yang disampaikan Bapak Inyoman itu ya akan menjadi salju, bagaimana adalah titik-titik seperti itu, atau dikemas dengan terakhir dengan menggunakan tanda tanya. Nah ini memang ada perbedaan gitu ya. Ketika saya mengembangkan soal UN dulu waktu di Puspendik itu kebanyakan soalnya itu adalah titik gitu ya Bapak Ibu. Kalau jawabannya kalimat itu titiknya ada 3. Ketika jawabannya itu frasa atau klausa, titik-titiknya itu ada 4. Itu kan ada teknisnya seperti itu. Nah, ketika di soal AKM itu justru pertanyaan-pertanyaan itu dikemas temnya itu dengan menggunakan apa yang akan terjadi pada tokoh tersebut, tanda tanya. Bagaimana perasaan tokoh pada misalnya peristiwa yang seperti itu, tanda tanya seperti itu. Jadi stemnya itu boleh dibuat dengan model kalimat pertanyaan atau interrogatif. Itu sangat banyak nanti di soal-soal AKM. Tetapi boleh juga nanti dikembangkan stemnya dengan model yang seperti dulu Bapak di soal UN gitu, misalnya apakah tujuan penulis memilih kata salju tersebut, atau misalnya misalnya alasan penulis memilih kata salju adalah gitu, titik, boleh, monggo silahkan. Jadi boleh stemnya ini dikembangkan mau model soal yang menggunakan kalimat interrogatif, boleh juga interrogatifnya yang pakai titik-titik seperti itu. Jadi dua-duanya diperkenankan, asal catatannya adalah antara indikator dan stem soalnya
nyambung seperti itu. Jadi antara indikator dan soalnya sesuai. Jangan sampai nanti indikatornya A, soalnya B seperti itu. Begitu Bapak Inyoman, semoga bisa memberikan informasinya. Terima kasih Bu Wani. Demikian Pak Inyoman sudah terjawab ya Bapak. Berikutnya tadi sudah dari Raizen. Berikutnya ini dari kolom chat, Ibu sekali lagi, ini sudah masuk dari Ibu Nasrul dari SMP Satap Luyo. Nah, ini menyimak dari syarat stimulus dan soal bahwa tidak mengandung promo atau iklan. Mohon penjelasannya seperti apa promo atau iklan yang diilustrasikan dalam literasi membaca. Ini mungkin untuk Bu Suwarni. Bisa langsung ditanggapi Bu Suwarni? Boleh ya. Dari Ibu siapa tadi Pak? Dari Ibu atau Bapak Nasrul. Oh, Bapak SPD. Nasrul. Baik, terima kasih Bapak Nasrul atas pertanyaannya. Betul sekali Bapak. Jadi di soal atau stimulus itu syaratnya tidak diperkenankan menggunakan apa istilahnya nanti iklan gitu ya, yang yang tujuannya di situ ada secara implisit mempropagandakan iklan tersebut atau memasarkan produk itu nggak boleh, mohon maaf gitu. Misalnya begini, saya contohkan ya, ketika saya kemarin menulis di Pusmenjar gitu, saya membuat stimulus tentang bagaimana kiat menulis gitu. Nah ternyata saya itu mengambil dari salah satu web gitu. Nah webnya itu ada aplikasi menulis. Saya ambil di situ. Nah ternyata ini tidak diperkenankan karena ini sudah menjadi salah satu kayak konten dari menjadi promosi iklan gitu. Maka nanti dari Pusmenjar itu akan mengubah misalnya menjadi kata-kata yang berbeda gitu. Saya contohkan tadi ya Bapak Ibu, misalnya seorang anak suka memakai sepatu dengan merek, harusnya kalau merek aslinya itu kalau kita lihat ada Adidas gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita menuliskan kata Adidas, ini kita seakan-akan sudah kita mempromosikan salah satu merek dari produk sepatu itu. Nah, yang seperti ini tidak diperkenankan. Maka untuk itu kita stimulusnya harus kita ubah, kontennya kita ubah. Kita buatlah menjadi misalnya salah satu anak senang memakai sepatu dengan merek Adinda, misalnya. Saya contohkan seperti itu. Jadi kita ubah. Terus misalnya beberapa kita menuliskan ada beberapa produk-produk gitu ya, kita ganti misalnya tentang salah satu misalnya ada Gojek atau mungkin Grab atau apa. Nah, kita akan buat konten nih soal itu menjadi kita akan buat stimulusnya tentang itu. Nah, kata-kata Gojek ini harus kita ganti, Bapak Ibu. Kalau ini kita tulis secara lengkap utuh seperti itu, berarti ini kayak kita promosi. Jadi kita harus ganti, jangan Gojek nanti. Go apalah gitu atau do apalah gitu. Jadi konten-konten yang nantinya akan dianggap sebagai iklan promosi ini harus dihindarkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat stimulusnya harus diubah namanya, terutama ya nama produknya, nama perusahaannya disamarkan, maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya konten isinya masih sama, oke lah gitu. Tapi untuk nama produk, nama perusahaannya, nama instansi, ini harus kita samarkan. Tadi jangan menggunakan tokoh-tokoh yang masih hidup. Misalnya, mohon maaf, saat ini ada tokoh nasional yang sedang misalnya ada masalah atau mungkin sedang apa gitu, kita tuliskan, jangan. Jadi kita samarkan nama itu menjadi si fulan atau si siapa gitu yang tidak mengacu kepada si tokoh tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu, Bapak tadi siapa, Nasrul atau siapa? Nasrul. Ya, Pak Nasrul. Terima kasih Bu Suwarni atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Nasrul. Luar biasa ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang sudah masuk sangat antusias di kolom chat maupun yang sudah raise hand. Mungkin
mengingat waktu ya Bapak Ibu, karena kita